Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prawira Yudananda. Saya dari jurusan TPHP angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Effect of Oven Roasting Treatment on the Antioxidant Activity, Phenolic Compounds, Fatty Acid, Mineral, and Protein Profile of Stem Seeds. Adapun abstrak dari jurnal ini yaitu tepung biji stems berasal dari tanaman sereal liar yang jarang diteliti dan tidak konvensional. Umumnya digunakan oleh orang Baduy Arab Saudi sebagai pengganti tepung terigu. Penelitian ini mengkaji pengaruh pemanggangan terhadap aktivitas antioksidan, senyawa bioaktif, kandungan asam lemak dan mineral, serta profil protein biji stem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asam galat dan linoleat masing-masing mewakili senyawa fenolik utama dan asam lemak dalam biji stem. Rasio asam lemak tak jenuh terhadap asam lemak jenuh masing-masing adalah 5,64 dan 5,78 pada biji yang tidak dipanggang dan yang dipanggang. Memanggang meningkatkan aktivitas antioksidan, total fenolik, total flavonoid, dan kandungan minyak biji. Namun, pemanggangan memiliki berbagai pengaruh terhadap kandungan senyawa fenolik, asam lemak, dan mineral. Memanggang meningkatkan konsentrasi sebagian besar senyawa flavonoid, beberapa asam fenolik, asam lemak esensial, terutama asam linoleat, dan mineral utama seperti kalium dan kalsium. Namun, memanggang mengurangi mineral dan beberapa senyawa fenolik dan asam lemak. Secara keseluruhan, biji stem dapat digunakan sebagai makanan bebas gluten dengan kualitas nutrisi yang baik, yang dapat ditingkatkan dengan cara dipanggang. Di sini struktur presentasi yang saya akan jelaskan nantinya, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan yang keempat, yaitu kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan, di sini dijelaskan bahwa stem merupakan tanaman serealia yang tumbuh liar di daerah kering dan semi kering di negara Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Qatar, Palestina, dan Kuwait. Analisis fitokimia menunjukkan bahwa biji stems adalah sumber yang kaya akan senyawa fenolik dengan aktivitas antioksidan potensial. Selama metode pemrosesan tradisional, biji stems mengalami berbagai perlakuan termal seperti pemanggangan dan pemasakan. Proses pemanggangan yang dilakukan pada biji stem menyebabkan beberapa perubahan fisikokimia pada makanan seperti perubahan tekstur dan warna, penurunan kadar air, dan perubahan lipid. Namun, dampak perlakuan pemanggangan terhadap kandungan senyawa bioaktif, asam lemak, dan mineral serta profil protein biji stem belum diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji aktivitas antioksidan dan kandungan senyawa fenolik, asam lemak, profil protein, dan mineral pada biji stem yang dipanggang dan tidak dipanggang. Adapun yang kedua, kita akan membahas bahan dan metode. Pada bahan, terdapat biji stem yang didapat dari tanaman liar yang tumbuh di wilayah Al-Jauf, Arab Saudi, yang memiliki komposisi yang terkandung di dalamnya, yaitu ada air 8,8%, protein 20,2%, abu 2,5%, lemak 4,8%, dan karbohidrat 63,7%. Kemudian selanjutnya metode. Adapun metode yang digunakan, yang pertama yaitu pemanggangan. Sebelum dipanggang, biji stem dibagi menjadi 4 porsi yang masing-masing porsi memiliki berat 5 kg, yang dimana satu porsi sebagai kelompok kontrol dan 3 lainnya dilakukan pemanggangan. Metode yang kedua yaitu ekstraksi. Mula-mula 0,5 gram sampel biji stem yang dipanggang dan tidak dipanggang disuspensi dalam 5 ml metanol 80%. Kemudian dilakukan vortex selama 1 menit, disonikasi selama 30 menit, dan kemudian disentrifugasi pada 6000 kali gram selama 10 menit. Selanjutnya supernatan digabungkan
yang kemudian disaring menggunakan filter politetrafluoroetilen 0,45 yang memiliki kepadatan 0,45 mm. Maaf, situ terjadi kesalahan tulisan, dan disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian metode yang ketiga yaitu SDS page, di mana profil protein biji SEMS yang dipanggang dan tidak dipanggang dianalisis menggunakan metode sodium dodesil sulfate polyacrylamide gel electrophoresis atau yang disingkat SDS page yang tidak berkelanjutan. Pada larutan polyacrylamida 15% dan gel susun 4,5% dengan ketebalan 1 mm, kemudian didapat hasil berat molekul pita protein setelah electrophoresis gel SDS page yang diwarnai menggunakan koloid Koomasi Brilliant Blue G250 yang berwarna biru. SEMS dibandingkan dengan penanda protein berat molekul standar yang sudah ditetapkan. Metode yang keempat yaitu penentuan mineral. Sampel biji SEMS 0,5 gram dilarutkan dengan campuran 65% HNO35 mili dan 35% H2O22 mili dalam sistem tertutup, dan estimasi kandungan mineral dalam sampel dilakukan dengan membandingkan dengan larutan referensi yang disediakan oleh Institut Nasional Standar dan Teknologi. Adapun hasil dan diskusi pada penelitian ini, yang pertama yaitu pengaruh pemanggangan terhadap profil protein biji SEMS. Profil protein biji SEMS yang dipanggang dan tidak dipanggang dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Distribusi berat molekul protein biji SEMS ditunjukkan pada pita dari range 10 sampai dengan 100 kDa. Pita utama diamati pada 35 sampai 38 kDa, 24 kDa dan 12 kDa. Baik yang dipanggang maupun tidak dipanggang. Di sini pada biji SEMS yang dipanggang digunakan nomor 2, kemudian yang tidak dipanggang nomor 1. Dapat kita lihat dari pembahasan tadi bahwa pita biru yang ditunjukkan pada biji SEMS yang dipanggang dan tidak dipanggang memiliki kesamaan hasil, yaitu pada tadi range 12, 24 serta 35 sampai 38 yang diberi tanda dengan warna biru. Dapat kita lihat pemanggangan tampaknya tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada profil protein biji SEMS. Kemungkinan karena suhu dan waktu yang digunakan pada penelitian ini itu terlalu rendah dan terlalu singkat, yaitu pada suhu 150 derajat Celcius dan selama 10 menit. Namun menurut teori dari Alderais, pelakuan pemanggangan memang tidak mempengaruhi asam amino esensial dari biji SEMS ini. Jadi penelitian pada kali ini sesuai dengan teori. Hasil pembahasan yang kedua yaitu pengaruh pemanggangan terhadap kandungan mineral biji SEMS. Kandungan mineral yang pada biji SEMS yang dipanggang dan tidak dipanggang dapat kita lihat pada tabel 4, di mana kalium dan natrium itu adalah mineral utama yang terkandung dalam biji SEMS yang dipanggang, dan fosfor, kalium, dan magnesium merupakan mineral utama yang terkandung pada biji SEMS yang tidak dipanggang. Dan hasil ini juga sesuai dengan teori bahwa kalium adalah mineral utama pada biji SEMS yang tidak dipanggang, diikuti oleh magnesium dan natrium. Seperti itu. Dan keempat yaitu kesimpulan, pemanggangan ternyata menghasilkan efek yang menguntungkan
atau meningkatkan kadar mineral yang seperti kita tahu tadi, mineral kalium, natrium, dan kalsium. Namun, pemanggangan tidak berpengaruh pada profil protein yang terkandung pada dalam biji SEMS. Hasil penelitian ini mungkin sangat berguna untuk mengoptimalkan kondisi pengolahan dan mempromosikan pemanfaatan biji SEMS dalam aplikasi makanan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Muhammad Bagus Perwira Yudananda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh penanggap kepada saya mengenai review jurnal yang saya kerjakan. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, protein yang saya tahu adalah senyawa yang tidak tahan terhadap panas sehingga mudah terdenaturasi ataupun rusak. Tetapi pada percobaan kali ini kadar protein tidak terlalu terpengaruh oleh proses pemanggangan dan hal tersebut juga didukung dengan pustaka yang saudara temukan. Apakah dapat dijelaskan lebih lanjut? Apakah biji SEMS memiliki senyawa tertentu atau mekanisme lain yang dapat melindungi kadar protein tersebut? Baik, saya akan jelaskan dari protein terlebih dahulu. Protein itu sifatnya sama seperti enzim, karena enzim merupakan protein yang dimana memiliki suhu atau temperatur optimumnya tersendiri. Nah, kemudian jika temperatur yang diberikan itu melebihi batasnya, maka terjadi denaturasi atau kerusakan. Pada penelitian ini, suhu dan waktu yang digunakan itu relatif rendah sehingga tidak menyebabkan terjadinya denaturasi atau rusak, atau dapat dikatakan tidak melebihi dari suhu optimum yang dimiliki oleh protein tersebut. Seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 2 terkait dengan pertanyaan nomor 1, kandungan protein apa saja yang terkandung dalam biji SEMS. Secara nutrisi, biji SEMS memiliki kandungan protein lebih dari 21% pada tingkatan yang mirip dengan kacang. Jadi biji SEMS ini seperti kacang-kacangan pada umumnya yang memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan memiliki protein esensial yang banyak dibutuhkan oleh tubuh karena tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Yang biasanya terdapat di kacang-kacangan itu juga ada di dalam biji SEMS ini, yaitu ada lisin, metionin, dan triptofan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu, apa contoh proses pemasakan selain pemanggangan biji SEMS dan perubahan apa yang terjadi pada proses tersebut? Baik, akan saya jawab. Pada jurnal yang saya review yang berjudul Effect of Oven Roasting Treatment on the Oxidant Activity Phenol Compounds, Fatty Acid, Mineral and Protein Profile of SEMS Seeds, berfokus pada pengolahan dengan pemanggangan, dan pembahasannya saya fokuskan ke profil protein. Dan pada jurnal juga dijelaskan bahwa tepung biji SEMS ini masih jarang dipelajari dan kurang konvensional, sehingga belum banyak penelitian yang membahas tentang proses lain yang dilakukan terhadap biji SEMS ini, dan kandungan-kandungannya belum banyak dibahas. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, apa kelebihan dan kekurangan metode SDS page yang digunakan dalam penelitian di jurnal yang saya bahas ini?
Pertama saya akan membahas kelebihan dari SDS page ini, yaitu dapat digunakan untuk menganalisis protein dengan ukuran molekul yang sangat besar, kemampuan untuk menganalisis sampel dengan baik walaupun masih didapati perwarnaan atau bahan tambahan lain pada sampel yang dianalisis. Kemudian sampel yang dibutuhkan untuk pengujian hanya berjumlah sedikit. Kekurangannya tidak saya temukan pada SDS page ini karena SDS page ini sangat umum digunakan dan mudah digunakan, sehingga metode lain yang untuk menggantikan ini sebenarnya ada beberapa, namun metode lain itu kebanyakan ada yang sulit untuk digunakan. Maka setelah saya baca metode dengan SDS page ini sangat umum untuk digunakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.